Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Semalam anak bapak telah melakukan percobaan pembunuhan dengan cara penusukan terhadap saudara Dimas, teman menantu bapak yang bernama Suci. Bapak-bapak ini pasti salah orang. Maaf pak, sesuai perintah dari pimpinan, kami harus periksa rumah ini. Sesosok mayat ditemukan di semak-semak di daerah Bekasi oleh warga sekitar malam ini. Korban tewas dengan beberapa luka tusukan di punggung dan perut. Diduga korban tewas akibat dibunuh. Semua tuh udah gak peduli sama Joanna. Semua tuh udah pada ninggalin Joanna, Papa. Ma, jangan dengerin omongannya, Ma. Andri, kamu nggak apa-apa kan sayang? Ibu sudah dengar kan? Sekarang kalau ibu masih ingin melihat Andri, saya minta turuti semua permintaan saya. Susan, kamu mau kan pulang ke rumah Mama sama Flora? Nggak boleh. Kamu nggak boleh pulang ke rumah Mama Retno. Sini, Ma. Sini. Jangan Suci, jangan. Mama mohon jangan rebut Flora dari Mama. Ini anak saya. Siniin. Udahlah Mbak, bagaimanapun juga Flora itu adalah cucu Mama Retno. Mbak tega apa memisahkan seorang cucu dari neneknya? Mbak, kasihan Mama Retno. Dia baru aja dirawat di sini. Mbak jangan bikin Mama Retno sakit lagi gara-gara Mbak mau misahin Flora dari Mama Retno. Mbak, Susan mohon Mbak. Mbak jangan ambil Flora dari Mama Retno. Please ya Mbak. Suci ke rumah Andri. Iya, tapi itu bukan kemauannya sendiri. Dia melakukannya demi kebaikan ibu mertuanya yang sedang sakit, Dimas. Harusnya Suci nggak boleh lemah. Cepat atau lambat dia akan kembali ke rumah keluarga Andri. Dan dia nggak akan bisa keluar lagi. Dimas, Suci pasti bisa jaga diri. Kamu kok jadi panikan begitu sih? Udah, tenang aja. Suci, Iya, Pak. terima kasih ya. Kamu sudah mau membawa Flora dan Susan ke rumah. Suci melakukan semua ini semata-mata demi kebaikan Mama Retno. Tapi kalau sampai Suci melihat ada Andri di rumah, Suci akan membawa Susan dan Flora pergi lagi. Suci nggak akan pernah mengizinkan Flora bertemu dengan papahnya yang sadis. Suci serius, Pak. Kamu tenang saja. Sampai sekarang tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Bahkan Papa sendiri nggak tahu di mana dia sekarang. Untung aja Dimas gak mati. Kalau sampai Dimas mati, Suci nggak akan pernah menginjakan kaki Suci di rumah Papa lagi. Dan Suci nggak akan pernah memaafkan diri Suci sendiri, Pak. Jadi, Dimas masih hidup? Masih, Pak.
untuk mencintaiku. Mau kemana kamu dengan kaki dan tangan yang terikat itu, Dri? Percuma saja kamu berusaha membukanya. Karena semuanya sudah tertutup dengan rapat. Meskipun kamu teriak pun, gak akan ada orang yang bisa mendengarnya, Dri. Jadi percuma saja kamu membuang tenaga kamu. Saya sudah kuras habis semua uang kamu di ATM ini. Dan sebentar lagi saya akan kuras habis semua harta orang tua kamu. Jangan harap lu bisa menguras uang kedua orang tua gua. Dengar ya, saya juga bisa menghabisi kamu dengan stick ini, tahu? Ayo bunuh gua. Ayo bunuh gua. Ayo bunuh gua seperti lo bunuh Tony. Ayo bunuh gua. Oh, jadi kamu selama ini menonton beritanya? Bagus. Berarti kamu sudah benar-benar tahu bahwa kamu gak bisa lari kemana-mana dari sini. Karena kamu adalah pembunuh yang tertuduh. Tapi lu lebih parah. Karena lu telah membunuh Tony dengan sadis. Gua bisa aja bikin lu mendekam di penjara. Dan asal lu tahu, polisi telah menemukan handphone Tony sebagai bukti. Dan mereka pasti melihat nomor telepon lu di catatan handphonenya. Oh, Andri. Hah? Kamu pikir saya ini goblok apa? Dengan membiarkan handphonenya Tony, ha? Justru handphone itu akan menjerumuskan kamu, tahu? Saya sudah menghapus semua nomor di handphone Tony. Dan cuma nomor kamu yang tersisa. Pinter kan saya? Jadi kalau nanti polisi berhasil melacak nomor kamu, kamu pasti akan dijadikan tersangka pembunuh Tony. Jadi lebih baik selama di sini jangan bersikap macam-macam sama saya. Oh, saya lupa satu lagi. Saya juga ninggalin satu nomor di handphonenya Tony. Nomornya Monik. Adik sepupu kamu yang menyebalkan itu memang pantas untuk mendapatkan kejutan. Apa-apaan ini? Keluarga Dako Cemprengsek itu balik lagi ke sini. Udah bener-bener pergi, sekarang datang lagi. Wah, bener-bener mimpi buruk buat gue. Sial banget sih. Dako Cemprengsek. Ngapain lu kesini? Perasaan gue nggak mesen deh tukang semprot nyamuk. Monik, tutup mulut kamu ya. Ngomong sembarangan aja. Nanti kamu kan lagi sakit. Dan ingat ya, mulai sekarang Suci dan Susan boleh tinggal di sini selama yang mereka mau. Selama yang mereka mau, Om. Ya, dan Suci mulai besok sekolah lagi sama-sama dengan kamu. Tapi Om. Dan ingat, kamu harus bersikap baik sama Suci. Kalau enggak, kamu akan berhadapan dengan Om. Ngerti kamu? Ayo, Pak. Cantiknya, ini ya, cantiknya. Coba Andri dan Putri ada di sini ya. Pasti akan lebih menyenangkan bila semua keluarga berkumpul bersama dengan utuh. Maaf, Ma. Tapi Suci nggak akan membiarkan Flora ada di sini kalau Andri kembali ke sini. Suci, Tuhan saja Maha Pengampun. Masa kamu nggak memaafkan Andri? Tapi
Suci udah benar-benar gak bisa maafin Andri. Dia udah terlalu banyak nyakitin Suci, mah. Lagi pula, Suci udah mengajukan tuntutan cerai terhadap dia. Bagaimana mungkin kamu minta cerai dari Andri? Kalau orangnya saja tidak ada. Selama Andri belum diketahui keberadaannya, kamu tidak bisa minta cerai, Suci. Siapa ya? Kayaknya bukan yang itu. Gimana rasanya lemon tea dicampur minyak sayur? Enak gak? Emangnya gue pernah punya salah apa sama lo? Pakai nanya lagi. Emangnya semua minuman di minibar bukan lo yang ganti isinya, hah? Lo kan yang ganti. Gara-gara perbuatan itu, gue hampir aja mati keracunan, tau gak? Mana mungkin lo bisa mati cuma gara-gara minum teh, kopi, atau cuka? Suka ngelebih-lebihin aja lo. Ya bisa aja, gara-gara minum minuman buatan lo itu, gue jadi keselak, terus gue mati. Lu kayak anak kecil aja, minum masih suka keselak. Alah, udah gak usah dibahas. Yang penting sekarang, lu udah balik lagi ke sini, jadi gue bisa melancarkan serangan balas dendam gue ke lo. Tapi kan kata papa lu gak boleh berlaku kasar sama gue. Yang maksud itu Suci, bukan lo. Makanya kalau punya duit tuh beli korekan kuping biar gak budak lagi. Dasar on. Tunggu. Kalau lu berani nyiksa gue, laporin lu ke polisi. Emangnya gue pikirin, gue gak pernah takut sama polisi. Cowok lu nelpon tuh. Jangan lari lo. Halo? Halo, betul, ini saudari Monik. Iya benar, ini siapa? Kami dari Polsek Cipayung. Kami ingin... Hah? Dari Polsek Cipayung? Ampun Pak, saya nggak ngapa-ngapain dia kok Pak, saya cuma bercanda doang. Iya kan, Sania kan? Bercanda? Korban mati dibunuh dengan beberapa luka tusukan, Anda bilang bercanda? Mati dibunuh? Pak, dia nggak mati, dia masih ada di hadapan saya. Dia masih segar bugar, Pak. Jangan bercanda ya, ini masalah serius. Loh, Bapak itu yang harusnya jangan bercanda. Orang saya ngomong serius, saya nggak ngapa-ngapain dia. Bapak tuh ngomongnya gimana sih? Kemarin lusa, sesosok mayat telah ditemukan mati dengan beberapa luka tusukan di daerah Bekasi. Barang bukti yang kami temukan di TKP adalah berupa sebuah handphone korban. Orang terakhir yang menelpon korban adalah nomor handphone Anda. Emangnya siapa yang mati, Pak? Namanya Tony. Tony Kurniawan, mahasiswa Universitas Putra Bangsa. Saya memang pernah Pak telepon ke HP-nya, tapi dia nggak pernah ngangkat-ngangkat. Tapi sumpah Pak, saya tidak terlibat apapun dengan kematiannya Pak. Sumpah Pak, sumpah. Baik, nanti bila ada sesuatu, kami akan hubungi Anda kembali. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selamat siang. Bener dugaan gue. Tony emang anak gak bener. Untung gue gak jadi pergi sama dia. Kalau nggak gue bisa mati juga nemenin dia. Wah, bagus dong. Daripada lo hidup selalu nyebelin, mendingan lo mati. Gak usah cantengin, urusan kita belum kelar. Makan tuh rantai ya. Untuk mencintaiku. Mbak, aku mau pesen. Tunggu dulu. Kita pesannya nggak usah buru-buru. Mantepin dulu pilihannya, habis itu baru deh kita pesen. Nanti aja ya Mbak ya.
toilet dulu ya sebentar. Mbak, saya boleh minta tolong nggak, Mbak? Ya, ada yang bisa saya bantu? Waiters yang di sebelah sana, tolong layanin meja saya ya di situ. Nih, buat Mbak. Ambil. Makasih ya, Mbak ya. Den, sebenarnya aku sayang banget sama kamu. Emang sih kemarin-kemarin aku agak-agak aneh, tapi aku nggak bisa ngebohongin kata hati aku sendiri kalau aku cimat sama kamu. Maksudnya aku cinta mati sama kamu. Kamu juga kan cinta mati sama aku? Jawab dong, Yan. Kamu juga cinta mati kan sama aku? Ya kan, Yan? Kamu manggil aku apa barusan? Rian. Enggak kok. Emangnya siapa yang manggil kamu Rian? Kamu salah denger kali. Enggak. Aku tadi dengar kok. Kamu manggil aku Rian kan? Enggak. Maaf, di sini bukan tempat panti pijat atau salon kecantikan, di mana kamu bisa memilih sendiri petugas yang dimau untuk melayani kamu. Di sini punya aturan, dan aturan itu melarang pelayan kami menerima sogokan uang untuk melayani tamu tertentu. Mengerti? Maaf Bu, boleh saya tahu siapa yang disuruh untuk melayani kami berdua? Pemuda yang di sana, namanya Rian. Ternyata lo cuma mainin gue doang. Gue udah bela-belain nyembah kaki lo dan minta maaf. Tapi ternyata lo cuma manfaatin gue doang buat balas dendam sama Rian. Brengsek lo. Den, tunggu. Please, gue minta maaf. Gue bisa ngejelasin semuanya kok. Gak perlu. Gue udah gak percaya lagi sama semua omongan lo. Dan mulai saat ini, kita putus. Den, tunggu. Den, Rian, kamu kok diem aja sih? Kamu tega ya ngeliat aku dipermalukan di depan orang-orang sama Denny? Sorry Jo, kalau aku belain kamu, itu berarti aku membenarkan semua perbuatan kamu yang gak benar. Lu budek ya? Gua kan tadi udah bilang, kita putus. Jadi tolong, jangan gangguin gue lagi. Iya, gue tahu. Tapi masa lo tega sih ninggalin gue di sini sendirian? Seenggaknya lo nganterin gue pulang kek. Kita udah putus, tapi justru lo nganggap gue sebagai supir lo. Lo emang bener-bener gak punya otak ya? Sekarang lo pulang aja sendiri. Pakai duit yang barusan lo pakai buat jogok lain dalam. Bos! Minggir. Tunggu, Den. Minggir lo. Denny. Minggir. Den. Denny. Kenapa sih gue bisa dicintain? Kenapa gue bisa? Salah gue apa sih? Salah gue apa?
Setiap hari waktu Oma berobat di Singapura, Oma tuh selalu mikirin kamu. Oma tuh kangen banget sama kamu. Oma kepengen buru-buru pulang lihat kamu. Oma kangen banget sama kamu. Rasanya ingin buru-buru cepet pulang lihat kamu. Halo Mas. Halo Ci, lu masih di sana? Iya, saya masih di sini. Terus kapan lu balik lagi? Sepulang sekolah nanti, saya akan jenguk kamu di rumah sakit. Mas, akhirnya ayahnya Andri memperbolehkan saya untuk masuk sekolah lagi. Maksud gue bukan itu, Ci. Maksud gue kapan lu balik ke rumah lu sendiri. Ingat, Ci, di rumah Andri tuh nggak aman. Maaf Mas, saya nggak bisa bawa Flora pergi. Sepertinya Flora udah menjadi obat yang mujarab bagi Mama Retno yang lagi sakit. Ya, tapi biar gimana pun juga, dia tuh orang tuanya Andri, Ci. Percaya deh, di mana-mana yang namanya orang tua itu selalu ngebelain anaknya. Enggak Mas, mereka nggak tahu apa-apa dan mereka nggak salah. Jangan salahkan tubuh atas apa yang dilakukan oleh tangan. Lagi pula, saya udah buat perjanjian sama orang tuanya Andri. Perjanjian apa? Saya akan tetap mengizinkan Flora untuk tinggal di rumah. Asalkan proses perceraian saya dengan Andri tetap berjalan walaupun Andri masih buron. Tapi kalau saya lihat Andri ada di rumah ini, saya akan membawa Flora dan Susan pergi dari sini. Tapi Ci... Mas, saya melakukan ini kan terpaksa. Karena saya nggak tega melihat Mama Retno menderita. Kamu nggak usah khawatir. Saya akan baik-baik saja. Asalkan kamu bisa ngerti, Mas. Sekarang saya mau pergi sekolah dulu. Sampai ketemu nanti siang ya. Bye. Halo, Ci. Halo? Selama Suci masih tinggal di rumah bajingan itu, kesempatan gue buat mendapatkan hatinya bisa hancur berantakan. Untuk mencintaiku. Woi, lagi ngapain lo? Pasti lagi nyari Joanna deh. Percuma aja, orangnya aja nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa? Mana gue tahu. Tanya aja sendiri sama orangnya. Kantin yuk. Yuk. Duluan ya. Rian, kamu diminta menghadap kepala sekolah sekarang juga. Menghadap Bapak kepala sekolah? Iya, ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan sama kamu. Cepat kamu ditunggu. Ya, Bu. Silakan duduk ya. Begini Rian, ada masalah serius yang memerlukan bantuan kamu. Untuk lebih jelasnya, biar ayahnya Joanna yang menceritakan kepada kamu. Silakan Pak. Rian, pertama Om ingin minta maaf karena telah mengusir kamu dari rumah. Om memang telah salah menilai kamu. Kamu mau kan memaafkan Om? Iya Om. Kedua, Om minta tolong dengan sangat agar kamu mau ikut Om pulang ke rumah sekarang juga. Memangnya ada apa Om? Dari semalam, Joanna telah mengunci dirinya di dalam kamar. Dia selalu meneriakkan nama kamu seperti orang kesetanan. Om dan Tante telah berusaha membujuknya agar mau keluar dari kamar. Tapi dia tetap tidak mau keluar. Showtime, saatnya beraksi. Andre? Apa benar ini dengan Pak Wahyu ayahnya Andri? Iya betul. Tapi siapa ini?
Saya Lila yang tempo hari menelpon ke sana dan berbicara dengan Ibu Retno. Saya ingin menagih uang yang dijanjikan pada saya. Kalau tidak, Andri akan mati secara perlahan-lahan. Sekarang transfer uang sebesar 50 juta rupiah ke nomor rekening. Tunggu. Saya ingin bicara dengan anak saya. Dan saya ingin memastikan apakah dia baik-baik saja. Oke, boleh. Tapi jangan lama-lama. Heh, ngomong nih. Halo, Pak. Andri, kamu baik-baik saja kan? Andri baik-baik aja, Pak. Syukurlah. Dengar Andri, ada berita baik buat kamu. Temannya Suci yang kamu tusuk yang bernama Dimas itu ternyata masih hidup. Dan sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit. Yang benar, Pak. Cukup, Om. Sekarang silakan Om transfer uang sebanyak 50 juta rupiah ke nomor rekeningnya Andri. Kalau sampai nanti sore uang itu belum ada, saya akan memulai memotong tangannya Andri perlahan-lahan. Dimulai dari kelingkingnya. Mengerti, Om? Baik, saya akan transfer uangnya. Tapi tolong, anak saya jangan disakiti. Itu semua tergantung pada Om. Ingat, jangan sampai lewat sore ini. Mengerti, Om? Tuh kan, siapa bilang saya nggak bisa dapetin uang dari orang tua kamu? Siapa yang bilang? Lu nggak bisa ngedapetin harta orang tua gua. Gua yang bilang! Gua yang bilang! Dasar cewek iblis! Gua! Dia akan berbuat sesuatu yang nekat, Yan. Tolonglah, Yan. Oh, Tante. Jo, Joanna, ini aku, Rian. Ayo Jo, ini ada Rian. Dia sudah datang. Cuma Rian aja ya yang boleh masuk. Cuma Rian aja. Jo. Rian, aku kangen banget sama kamu. Ya ampun Jo, kamu kok jadi kayak gini sih? Kamu nggak sayang sama orang tua kamu? Kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri? Aku jadi seperti ini karena kamu. Kamu yang buat aku jadi beginian. Enggak Jo, aku nggak pernah nyuruh kamu untuk jadi kayak gini. Peduli apa kamu kalau aku kayak gini? Tapi aku bakalan bisa berhenti kok. Aku bisa. Asalkan kamu jangan berhenti mencintaiku, ya. Enggak Jo, aku nggak bisa. Aku nggak cinta sama kamu. Oke, kalau kamu emang gak cinta sama aku, lebih baik aku mati aja di tangan kamu. Joanna! Jo! Jo! Joanna! Aku sayang kamu. Jo, bangun Jo! Oh, Tante! Siapa sih yang nyetel TV tapi nggak ditonton? Kalau nggak ada yang nonton, gua aja yang nonton. Brengsek, ngapain lu duduk di kursi gue? Pakai selonjoran segala lagi. Yang tahu gue lagi nonton TV. Jadi asal cewek lu. Tadi di sini nggak ada orang, makanya gue tempatin. Mana gue tahu kalau lu lagi nonton. Buta ya? Lihat tuh, TV nyala atau mati? Kalau nyala berarti ada yang nonton. Gue barusan ke dapur bikin popcorn buat temenin gue nonton. Sekarang cepet pergi dari sini sebelum virus on lu berterbangan di mana-mana. Bikin gue jadi on aja. Cepet pergi. Minggir, minggir. Gue kagak
kagetin aja. Brengsek. Monyet. Seru nih. Ukurannya kok jadi jagung dari besar induk? Esnya rusak ya? Siapa nih? Wah, pasti Susan dah pesan brengsek itu. Ngapain sih? Siang-siang bolong ini teriak-teriak. Kayak di hutan aja. Dasar Tarzan senawan lu. Kurang ajar. Udah ngambil popcorn gue tanpa bilang-bilang. Sekarang lo ngatain gue Tarzan Senawan. Awas ya, gue siksa lo habis-habisan. Untuk kamu buru-buru bertindak ya. Kalau tidak, pasti Joanna akan kehilangan banyak darah. Rian, Om dan Tante mohon dengan sangat. Jangan tinggalkan Joanna. Kalau nanti dia berbuat nekat lagi seperti ini, dan akhirnya nyawanya nggak tertolong, Om dan Tante nggak akan punya siapa-siapa lagi. Karena dialah satu-satunya buah hati Om dan Tante. Kami nggak ingin kehilangan dia. Tolong kami, Yan. Tolong, Yan. Untuk mencintaiku. Halo? Halo, Pak. Sorry, Pak. Andri telepon malam-malam begini. Abis Andri tahu, Pak, jam segini Papa pasti lagi sendirian di ruang kerja Papa. Andre? Kamu kok bisa telepon? Andri berhasil bebas dari sekapan si Lila brengsek itu, Pak. Sekarang gantian. Dia yang Andri sekap, Pak. Kamu serius, Andre? Iya, Pak. Dengar, Pak. Andri cuma pingin ngomong sesuatu yang penting sama Papa. Tentang apa? Andri punya rencana. Tapi Andri butuh bantuan Papa untuk melaksanakannya. Ya, ya. Katakan saja. Papa pasti bantu kamu. Gini, Pak. Ya, ya. Lo gak sekolah nih? Enggak, gue lagi kedatangan tamu. Kedatangan tamu? Iya, tamu bulanan. Tamu bulanan? Siapa? Emang lu gak pernah ya kedatangan tamu bulanan? Heran gue, lu cewek atau cowok sih? Masa tamu bulanan aja harus diajarin artinya apa? On. On. Ci, ngapain lo di sini? Bukannya lo udah nggak boleh lagi sekolah di sini sama bokap mertua lo itu? Emang. Tapi bokap mertua gue orangnya nggak tegaan. Jadi gue masih bisa sekolah di sini. Emangnya kenapa? Lo nggak suka? Enggak. Gue sih asik-asik aja. Lo mau sekolah di sini kek, mau sekolah di sana kek, mau sekolah di mana-mana, itu kan hak lo. Bagus deh. Ci, ntar dulu gue mau nanya. Si Monik mana? Kok dia nggak bareng lo sih? Dia nggak masuk.
Katanya sih lagi datang bulan. Hah? Datang bulan? Baru aja minggu kemarin dia datang bulan. Masa dia datang bulan lagi sih, Ci? Apa lo bilang? Dia baru minggu kemarin datang bulan. Iya, makanya gue bingung. Kok bisa ya dia datang bulan lagi? Padahal hari ini gue udah janji sama dia. Gue mau kenalin dia sama cowok kenalan gue yang baru. Dia nggak jadi deh. Sebenarnya kita mau kemana sih? Kita mau refreshing ke puncak, Susan. Tapi kan Mas Suci belum pulang, kita harus nunggu dia dulu. Nggak bisa, Susan. Kita harus berangkat sekarang. Nanti Papa menyusul sama Mbak Suci ya. Nggak mau! Kalian pasti mau bawa Flora! Nggak mau! Balikin Flora! Nggak mau! Susan, tenang dulu. Kita hanya refreshing. Nanti sebentar lagi juga Papa sama Mbak Suci nyusul. Nggak mau! Nggak mau! Moni, bantu Tante masuk mobil. Ayo. Ya Allah! Enggak! Susan, maaf Susan, terpaksa ini Papa lakukan demi keutuhan keluarga kita. Papa harap kamu mengerti. Lepas! Susan, ayo, Papa janji kok, semua akan baik-baik saja. Ayo masuk mobil. Papa jamin kok semua akan baik-baik saja. Ayo Moni, jaga dia. Kemana semua orang, Pak? Mana Susan? Mana Flora? Tenang. Enggak, Suci nggak bisa tenang. Kemana mereka, Pak? Flora dan Susan baik-baik saja kok. Mereka sekarang sedang menuju ke villa. Suci, maafkan Papa ya. Ini semua Papa lakukan demi keutuhan keluarga kita. Enggak, Pak. Kembalikan Flora dan Susan. Kita kan udah buat perjanjian, Pak. Iya, Papa tahu. Tapi Papa mohon, kalau kamu ingin melihat Susan dan Flora kembali, kamu harus bilang kepada Dimas untuk mencabut tuduhannya terhadap Andri. Enggak, Pak. Itu nggak mungkin. Itu mustahil. Enggak, Ci. Papa yakin kamu pasti bisa. Karena Papa tahu Dimas akan menurut apa yang kamu bilang. Hanya itu permintaan Papa. Setelah itu kamu akan mendapatkan kembali Susan dan Flora. Cabut semua tuduhan saya terhadap Andri. Iya, Mas. Karena hanya dengan cara seperti itu, saya bisa mendapatkan kembali Flora dan Susan. Enggak, Ci. Andri harus dikasih pelajaran. Dia nggak bisa seenaknya gitu aja lolos dari semua perbuatannya. Saya tahu, Mas. Tapi ini semua bukan soal Andri. Ini semua soal Flora dan Susan. Kalau kamu nggak membatalkan semua tuduhan kamu terhadap Andri, saya nggak akan pernah ketemu lagi dengan mereka. Saya mohon, Mas. Lakukan ini demi saya. Oke. Gue akan cabut semua tuduhan gue terhadap Andri. Tapi dengan satu syarat. Apa? Setelah semua masalah ini selesai, dan setelah lo bercerai dengan Andri, gue mohon, Ci, lo mau terima gue sebagai suami lo. Maksud kamu menikah dengan kamu? Iya, Ci, menikah dengan gue. Lo mau kan? Baik. Saya mau menikah dengan kamu. Berarti anak saya sudah tidak menjadi buronan polisi lagi, Pak. Betul. Korban yang meminta kepada kami untuk mencabut semua tuduhan yang dilimpahkan kepada anak Bapak, Andri. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sekarang Papa udah dengar sendiri kan langsung dari polisi. Jadi sekarang juga Suci minta kembalikan Flora dan Susan. Sabar, Ci, sabar. Nanti juga mereka akan pulang kok. Enggak, Pak. Suci minta sekarang juga kembalikan Flora dan Susan. Papa kan udah janji. Baik, besok Papa antar kamu ke sana.
Enggak, Pak. Suci mau sekarang juga. Sekarang. Kalau Papa nggak bisa antar Suci ke sana, biar Suci pergi sendiri. Mana alamatnya? Susan! Flora! Susan! Buka! Susan, Flora! Susan! Flora! Susan! Flora! Hari berganti hari, ku